Halo sobat, selamat datang kembali di One Day Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu ya. Episode ke-6 kali ini dibuka dengan diperlihatkan masa lalu Heather bersama Aguni yang sedang berkomunikasi satu sama lain. Ternyata pendiri dari surga tepi pantai tersebut adalah mereka berdua. Dari sini kita tahu bahwa Heather memang memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Dan episode ke-6 pun dimulai. Di awal episode ke-6 ini, kita diperlihatkan Arisu yang sedang tertidur pulas. Kalau diingat-ingat, episode sebelumnya memang Arisu lagi asik meminum bir bersama Heather. Yuzaki pun datang ke kamar Arisu untuk membangunkannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Yuzaki sedikit memiliki perasaan kepada Arisu. Yuzaki pun bertanya apakah Arisu mendapatkan informasi semalaman. Arisu kemudian menjawab bahwa dirinya tak mendapatkan informasi apapun. Yuzaki kemudian mengajak Arisu untuk mencari informasi mengenai permainan mematikan ini ke beberapa penduduk pantai. Arisu pun mulai menanyai beberapa orang di pantai tersebut. Akan tetapi hasil yang didapatkannya nihil. Hal tersebut pun membuat Arisu mulai frustasi untuk mencari tahu dalang dari permainan tersebut. Yuzaki kemudian mengatakan kepada Arisu bahwa dia ingin pergi ke sebuah tempat. Barangkali dirinya menemukan sebuah informasi. Arisu pun menyuruh Yuzaki untuk tetap berhati-hati. Arisu kemudian bertemu dengan Asahi dan Momoka yang lagi asik mengobrol. Belum sempat Arisu bertanya, mereka berdua pun menganggap bahwa Arisu cabul dan mereka pun pergi dari sana. Arisu kemudian mendengar suara tembakan dari suatu tempat dan dia pun mencari asal dari suara tersebut. Dia pun terkejut setelah melihat beberapa orang bersenjata yang menutup seperti tong sampah. Arisu yang penasaran kemudian berencana menghampiri tong sampah tersebut. Saat dibuka, betapa terkejutnya dia setelah melihat beberapa mayat di dalamnya dan juga beberapa mayat yang kini sudah membusuk. Tiba-tiba, Chishia dan Kuina muncul di hadapan Arisu. Chishia kemudian mengatakan bahwa mereka adalah pengkhianat di pantai tersebut. Oleh sebab itu, para kelompok militan membunuhnya. Di atas atap gedung, Arisu, Chishia, dan Kuina saling mengobrol satu sama lain. Chishia kemudian bertanya kepada Arisu tentang pendapatnya mengenai permainan ini. Arisu pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengetahui dalang di balik permainan gila ini. Chishia kembali bertanya kepada Arisu mengapa dirinya diam-diam mencoba mencari informasi tentang permainan gila ini. Arisu pun menjawab bahwa hal tersebut bukan urusan Chishia dan Kuina. Lalu diperlihatkan Heather yang bersiap-siap ikut serta bergabung dalam permainan malam ini. Yuzaki kemudian mengatakan kepada Arisu bahwa dia menemukan beberapa informasi bahwa banyak sekali senjata api di tempat tersebut. Arisu kemudian menceritakan ucapan Chishia kepada Yuzaki bahwa jika Heather tak berada di tempat tersebut, maka tempat ini akan dikendalikan oleh para kelompok militan. Chishia juga mengatakan bahwa sebelum hal tersebut terjadi, dia akan mengambil semua kartu dan pergi dari pantai ini. Yuzaki pun sempat terkejut dengan apa yang dikatakan Arisu. Malam harinya, terlihat Heather dan beberapa anggota lainnya yang kini sudah tiba di arena permainan. Heather pun bersiap-siap untuk menuju ke dalam permainan tersebut. Kembali ke pantai, terlihat Tata yang sedang tergesa-gesa. Tata pun menghampiri ke ruangan An berada. Ternyata An adalah orang yang suka sekali mengatopsi tubuh manusia. An kemudian memarahi Tata yang masuk tanpa seizinnya. Tata kemudian mengatakan bahwa ada hal penting yang harus dilihat oleh para anggota eksekutif. Lalu diperlihatkan Arisu dan Yuzaki yang berencana masuk ke dalam ruang rapat anggota eksekutif. Akan tetapi Niragi melarangnya. Chishia pun mengatakan bahwa dialah yang memanggil Arisu, jadi jangan menghalangi jalannya. Dari sini kita tahu bahwa Chishia tak menyukai Niragi. Saat masuk ke dalam ruangan, terlihat beberapa anggota eksekutif yang sudah berkumpul di sana. Mereka pun terkejut melihat Heather yang sudah tak bernafas atau sudah mati. Beberapa orang yang ikut bermain bersama Heather pun mengatakan bahwa dia gagal dari permainan sebelumnya. An pun curiga dengan bekas tembakan di dada Heather, sebab yang dia tahu bahwa permainan gila itu tak pernah melibatkan senjata api di dalam permainannya.
Para anggota eksekutif pun saling berebut jabatan untuk menjadi pemimpin di pantai itu. Niragi kemudian membentak mereka semua bahwa kelompok militanlah yang pantas menjadi pemimpin, dan Aguni sebagai pemimpin kelompok militanlah yang akan menggantikan Hatter. Mereka semua pun tak setuju. Tiba-tiba Lasbos mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya kepada An. Di sini Niragi mengatakan bahwa mereka harus memilih secara demokrasi. Jika ada yang menolak Aguni sebagai pemimpin, maka dia akan dibunuh saat itu juga. Salah satu wanita di sana pun mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah pemilihan secara demokrasi, akan tetapi secara paksa dengan ancaman. Niragi yang mendengarkannya pun kemudian menodongkan senjatanya ke area wanita itu dan mengatakan, apakah kau setuju Aguni menjadi pemimpin? Seketika semua orang di tempat tersebut pun mengangkat tangan mereka. Niragi kemudian mendatangi Chisuya yang tak mengangkat tangannya. Chisuya dengan ekspresi santai pun mengatakan bahwa kelompok militan adalah orang-orang yang bodoh. Chisuya ini memang the best banget lah kalau masalah mental. Niragi pun kemudian menodongkan senjatanya ke arah Chisuya dan menyuruh Chisuya mengulangi perkataannya itu. Chisuya dengan senyuman mengejek pun mengangkat kedua tangannya dan mengatakan bahwa dia akan memilih Aguni sebagai pemimpin. Niragi kemudian mendatangi Arisu dan mengatakan, apakah kau setuju Aguni sebagai pemimpin? Arisu yang ketakutan pun mengangkat kedua tangannya juga. Niragi kemudian mendatangi mayat Hatter dan memukul kepalanya beberapa kali dengan mengatakan bahwa Hatter sudah benar-benar mati. Niragi kemudian mengatakan kepada Aguni bahwa mereka harus segera melakukan pidato dan memberikan informasi tentang pemimpin yang baru. Kemudian diadakanlah rapat dengan beberapa anggota eksekutif. Di sini kita tahu bahwa semua kartu yang dikumpulkan di pantai tersebut dimiliki oleh Hatter. Dengan kematian Hatter, maka semua kartu akan berpindah tangan ke pemimpin mereka yang baru, yaitu Aguni. Chisuya pun memperhatikan raut wajah Aguni ketika melihat amplop hitam yang berisi kode berangkas kartu. Saat selesai rapat, Chisuya menemui Kuina, Arisu, dan Yuzagi untuk menjalankan misi mereka. Chisuya kemudian menyuruh Arisu untuk mengambil kartu tersebut di berangkas yang disembunyikan, dan Chisuya akan mengawasi pergerakan Aguni saat pidato dimulai. Kemudian terlihat Chisuya yang berkomunikasi dengan Arisu melalui walkie-talkie. Arisu pun segera menjalankan misinya. Dia pun mencari keberadaan berangkas tersebut berada. Arisu kemudian membuka salah satu lemari dan menemukan sebuah berangkas kecil. Arisu pun mengatakan kepada Chisuya tentang sandi dari berangkas tersebut. Chisuya pun mengatakan bahwa sandi berangkas tersebut tidak ditulis, melainkan dibuat seperti sebuah kode teka-teki, dan Chisuya pun memberikan beberapa angka kepada Arisu. Arisu pun kemudian berusaha membuka berangkas tersebut, akan tetapi tiba-tiba alarm di tempat itu pun berbunyi karena sandi yang dimasukkan Arisu salah. Arisu pun panik. Tiba-tiba Aguni dan para kelompok militan datang. Di sisi lain juga terlihat Chisuya bersama kelompok militan itu. Ternyata Chisuya mengkhianati kerjasama kepada Arisu dengan melaporkannya kepada Aguni. Di sini Niragi yang kesal pun mengajar Arisu hingga babak belur. Arisu kemudian diikat di sebuah ruangan hingga dia tak akan bisa bergerak sedikit pun. Niragi kemudian mengatakan kepada Arisu bahwa dirinya akan mencicipi tubuh dari Yuzagi, dan Niragi sengaja tak menyumbat telinga Arisu agar bisa mendengar jeritan dari Yuzagi. Arisu yang kesal pun mencoba melepaskan ikatannya, akan tetapi usahanya sia-sia. Di sisi lain, terlihat An yang mencoba mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Hatter. Dia pun terkejut sebab peluru itu berasal dari senjata api di tempat ini. Lalu diperlihatkan Chisuya dan Kuina yang bekerja sama untuk mencari berangkas kartu tersebut berada. Dari sini Chisuya menjelaskan alasannya menjadikan Arisu sebagai umpan, sebab dia sadar bahwa berangkas kartu tersebut pasti disimpan di sebuah tempat tersembunyi, dan Arisu memilih berangkas yang palsu. Kemudian Chisuya teringat raut wajah Aguni saat membuka amplop hitam yang berisi kode berangkas. Chisuya mengatakan bahwa amplop hitam itu bukan berisi kode berangkas, tapi sebuah kode gambar yang menunjukkan berangkas tersebut berada. Dan dugaan Chisuya pun benar. Dari sini kita tahu bahwa Chisuya adalah orang yang sangat cerdas. Chisuya kemudian membuka berangkas asli tersebut,
dan mengambil kartu yang disimpan oleh Hater. Kuina yang berjaga pun hampir saja ketahuan oleh salah satu anak buah Aguni, yaitu Last Boss. Untung saja Last Boss tak mencurigai Kuina. Kembali ke Niragi, di sini dia berusaha melakukan mantap-mantap bersama Yuzaki. Emang bangsat banget si Niragi ini. Niragi kemudian membuka jaket Yuzaki perlahan demi perlahan. Jujur ya, gua awal lihat Niragi sendiri udah emosi banget. Bangsat emang nih orang. Tiba-tiba lampu di seluruh ruangan pantai tersebut itu pun mati. Mereka semua pun bingung dengan apa yang sedang terjadi di pantai. Chisuya dan Kuina yang berencana meninggalkan pantai itu pun juga ikut terkejut karena listrik yang tiba-tiba padam dan hidup lagi. Kuina ternyata masih memikirkan keadaan Arisu dan Yuzaki. Dia tak tega melihat mereka berdua. Chisuya kemudian mengatakan bahwa itulah hidup, yang bodoh akan dimanfaatkan oleh si pintar. Saat Kuina hendak melewati gerbang keluar pantai, tiba-tiba Chisuya menghentikannya. Chisuya kemudian melemparkan gelang lokernya ke arah gerbang, dan benar saja gelang tersebut terkena tembakan laser. Chisuya dan Kuina pun terkejut, sebab hal itu berarti bahwa arena permainan kini berada di pantai itu. Kemudian dari dalam ruangan pantai itu diinformasikan bahwa permainan akan segera dimulai. Seluruh peserta disuruh untuk berkumpul di sebuah ruangan atau lobi. Yuzaki yang melihat hal itu pun kemudian memanfaatkan keadaan untuk melarikan diri dari sana. Para peserta pun panik satu sama lain, sebab jumlah peserta di tempat itu sangatlah banyak, sehingga dengan begitu maka kemungkinan akan banyak peserta yang akan mati. Yuzaki kemudian mengambil salah satu ponsel dan mendatangi tempat kerumunan berada. Ternyata ada seorang wanita yang terbunuh dengan tertancapnya pisau di tubuhnya, dan orang tersebut adalah Momoka. Kemudian diinformasikan dari dalam ponsel bahwa mereka semua harus menemukan pembunuh atau penyihir jahat itu, dan kemudian membakarnya di api penghakiman yang telah disediakan. Permainan pun dimulai, dan episode ke-6 pun berakhir.